Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahayu dari kelas 12 RPL 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi metode pengembangan perangkat lunak. Adapun metode-metode yang akan dibahas pada kesempatan kali ini mencakup metode waterfall, agile, scrum, ride, prototype, dan DevOS. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai metode-metode tersebut, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pengembangan perangkat lunak. Jadi, pengembangan perangkat lunak adalah pengembangan suatu produk perangkat lunak. Istilah pengembangan perangkat lunak bisa dipakai untuk menyebut aktivitas pemrograman komputer, yaitu proses menulis dan mengelola kode sumber. Selanjutnya saya akan langsung saja ke metode pertama, yaitu metode waterfall. Metode waterfall ini diciptakan pada tahun 1970. Adapun jika kita ingin menggunakan metode ini membutuhkan banyak dokumentasi serta struktur di awal pembuatannya. Prosesnya dibagi menjadi beberapa langkah dan tahapan yang mandiri. Tahapan dari metode ini bersifat kaku, yang mencakup menentukan ruang lingkup dan persyaratan proyek, menganalisa persyaratan tersebut, membuat desain, menerapkan, melakukan uji coba, menggunakannya pada proyek, dan mempertahankan atau memeliharanya. Jika kita ingin menggunakan metode ini dirasa kurang fleksibel, karena apa yang ditentukan dari awal oleh pengembang dan pengguna di awal proyek harus benar-benar sempurna. Jika ternyata ada perubahan atau kesalahan selama berlangsungnya proses tahapan, maka segala sesuatu harus dimulai dari awal. Jadi orang-orang sering menyebut bahwa metode ini sangat kuno, karena mungkin karena cara kerja atau alurnya yang seperti itu. Selanjutnya ada metode agile. Metode agile ini merupakan metode yang dirancang untuk mengakomodasi perubahan serta menghasilkan perangkat lunak secara lebih cepat. Adapun gambaran dari metode ini yaitu lebih menghargai hubungan dan interaksi antar pribadi, menampilkan kerjasama dengan pengguna selama proses pengembangan berlangsung, memberi tanggapan terhadap munculnya perubahan, fokus untuk menampilkan perangkat lunak yang benar-benar berfungsi. Metode ini ditujukan untuk menangani munculnya berbagai variabel dan kekompleksan yang mungkin terjadi dalam pengembangan sebuah proyek. Kepuasan pengguna ini merupakan suatu prioritas dalam metode ini. Untuk metode yang selanjutnya ada metode Scrum. Metode ini memiliki cara kerja dengan memecahkan tujuan akhir menjadi beberapa tujuan kecil pada awal proyek dan mengerjakan terlebih dahulu tujuan-tujuan kecil tersebut. Selama pelaksanaan pengulangan kerja, pengembang dan pengguna perlu melakukan banyak pertemuan guna menentukan hasil sementara dari proyek. Hal ini berguna agar keduanya dapat mengikuti perkembangan terbaru dari proyek serta menampung berbagai masukan mengenai hasil yang ada serta kemungkinan perbaikan perubahannya. Jadi komunikasi sangat dibutuhkan dalam metode ini dan juga membutuhkan banyak waktu dan pertemuan untuk menciptakan suatu perangkat lunak yang benar-benar berguna untuk penggunanya dan menciptakan kepuasan untuk pengembangnya. Kemudian yang selanjutnya ada metode RAID atau Rapid Application Development. Jadi metode RAID ini merupakan proses pengembangan yang ringkas untuk menghasilkan sistem yang berkualitas tinggi dengan biaya investasi yang rendah. Adapun tahapan-tahapan dalam metode RAID yaitu perencanaan kebutuhan, desain dari pengguna, pembangunan atau konstruksi serta peralihan yaitu dari sistem lama ke sistem yang baru. Untuk tahapan desain pengguna dan konstruksi akan terus diulang sampai pengguna menyatakan bahwa hasilnya sudah sesuai dengan keinginan mereka. Jadi metode RAID ini mirip dengan metode Agile yang sangat memprioritaskan kepuasan pengguna dalam pengembangan perangkat lunaknya. Untuk yang selanjutnya ada metode prototype. Metode ini merupakan metode yang memicu pengembang hanya membuat contoh resolusi guna secara resmi menunjukkan esensi fungsional produk kepada pengguna. Pengembang akan melakukan berbagai perubahan yang diperlukan sesuai dengan permintaan pengguna. Setelah disepakati, pengembang baru akan membuat produk asalnya sebagai hasil akhir dari proyeknya. Metode prototype ini memiliki
tendensi untuk dapat menyelesaikan beragam masalah yang terjadi di metode waterfall. Jadi metode prototype ini berhubungan dengan metode waterfall yang tadi. Kemudian yang terakhir ada metode DevOS. Metode ini merupakan metode yang berpusat pada perubahan yang meningkatkan kerjasama antar departemen yang bertanggung jawab terhadap segmen yang berbeda pada perkembangan siklus hidup organisasi. Siklus itu meliputi pengembang, jaminan kualitas serta pelaksanaan atau operasi. DevOS ini bukan hanya merupakan metode pengembangan sistem saja, melainkan serangkaian praktik yang mendukung budaya keorganisasian. Bisa dilihat dari gambar di sampingnya. Dari gambar di sampingnya sangat mencakup kode, build, test, package, relasi, operasi, monitoring. Jadi ini merupakan salah satu metode yang kompleks dan berhubungan dengan keorganisasian. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.